Geez, detective, who killed the party? I need to find a motive for murder. Everyone would stab a friend in the back to hold on to this rich bastard. You're Hey guys, welcome to The Screen. Yap, kita baru saja menyelesaikan film kedua dari Knives Out. Ini sequelnya, diberi judul dengan Glass Onion, A Knives Out Mystery. Jujur, setelah menyaksikan film ini, kedua film ini nggak bisa di-compare karena ada ciri khas yang berbeda. Dan ini nggak ada sangkut pautnya dengan film yang pertama. Jujur, film pertama menurut gue keren banget. Itu salah satu film favorit gue dan pemecahan misterinya, kayak detektifnya tuh benar-benar berasa di film Knives Out yang kedua, yang pertama. Nah, yang kedua ternyata lebih elegan lagi, lebih mewah, lebih luas cakupannya, tapi dengan konsep cerita yang cukup sederhana. Nah, penasaran bagaimana pendapat kita terkait dengan sequel dari Knives Out ini? Yuk simak review kita sampai selesai. Yang pertama, mari kita berbicara soal sinopsis dari film Glass Onion, A Knives Out Mystery ini guys. Glass Onion, A Knives Out Mystery ini kurang lebih bercerita lanjutan kisah teka-teki yang harus dipecahkan oleh Benoit Blanc setelah dia ini agak sedikit vakum dari film pertamanya, karena film ini juga ternyata mengambil latar belakang dari pandemik. Benoit Blanc ini benar-benar bosan. Akhirnya tiba-tiba ia mendapatkan undangan dari sang miliarder yang mirip kayak Elon Musk ini kalau kita lihat ya. Di sini sang miliarder ini bernama Miles Brand. Ternyata Miles Brand ini mengundang banyak rekannya termasuk juga dengan Benoit Blanc ini untuk hadir di pulau terpencil, pulau pribadinya, untuk memecahkan kasus misteri pembunuhannya sendiri. Dia yang ngundang, dia yang terbunuh, dan itu benar-benar membuat kita penasaran dari awal filmnya guys. Kalau di film pertamanya ada banyak karakter yang bermunculan dan cenderung aktor-aktor yang sangat mahal, di film kedua tidak kalah juga, dihadirkan juga aktor-aktor mahal dengan banyak sekali background cerita dari karakternya. Salah satunya ada di sini Bill DJ dan juga asistennya Peck yang merupakan mantan model dan juga pengusaha dari pakaian. Kemudian ada Claire de Bella yang merupakan politikus yang sangat terkenal. Selanjutnya ada Doug Cody dan juga Whiskey yang merupakan influencer yang sangat terkenal. Lanjut ada Lionel Toussaint yang merupakan ilmuwan juga yang sangat terkenal. Dan karakter yang terakhir ada Cassandra Brand yang merupakan rekan dari Miles Brown yang sama-sama membangun sebuah perusahaan yang disebut dengan Alpha. Tapi akhirnya mereka bersih tegang dan akhirnya hak dari Alpha ini direbut oleh Miles, padahal si Cassandra Brand inilah yang membangun perusahaan tersebut. Nah, kalau kita jauh membahas dua karakter ini, artinya inti masalah dari film ini adalah terdapat pada karakter Cassandra Brand dan juga Miles Brown yang bersatu dengan detektif terkenal tentu saja Benoit Blanc ini guys. Dari awal film kita langsung diperlihatkan sebuah misteri yang menarik, di mana undangan dari Miles Brown ini bukan berbentuk kertas ataupun SMS saja, tapi justru di sini undangannya berbentuk kotak misteri yang harus dipecahkan menjadi satu bagian yang akhirnya di tengah-tengahnya pada langkah terakhir barulah muncul sebuah undangan yang mengundang mereka semua untuk datang ke pulau pribadi dari Miles Brown. Nah, dari awal aja itu benar-benar banyak sekali plot twist yang disajikan dan kita benar-benar penasaran dari awal sampai akhir. Tapi jujur kalau kalian pengen menyaksikan film ini, kalian nggak bisa setengah-setengah karena kalian akan gila sendiri. Kalau kalian berhenti selesai, kalian akan bertanya-tanya karena jawaban demi jawabannya itu akan hadir mulai dari pertengahan sampai ke akhir filmnya guys. Dan secara keseluruhan dari plot cerita menurut gue di film kedua ini sama, tetap rapi dan juga misteriusnya tetap ada. Tapi kalau mau membandingkan dengan Knives Out yang pertama, jelas menurut gue lebih menggigit, lebih greget yang pertama, karena di sana kita benar-benar buta men, kita benar-benar nggak bisa membaca ceritanya gimana, siapa pembunuh sebenarnya, dan lebih tajam justru yang film pertama sesuai dengan judulnya ya, Knives Out. Kalau yang ini Glass Onion ini mungkin ya kayak gelas ya, pecah-pecah kemana-mana, berlapis-lapis. Nah, itulah yang dihadirkan dari plot cerita yang dihadirkan sang sutradara yaitu Rian Johnson ini guys. Dan kita sejauh ini masih sangat salut dengan seorang Rian Johnson. Ternyata ya skeptisan kita untuk film kedua, biasanya kan kita sangat takut tuh dengan film pertama yang sukses. Biasanya 50% film kedua itu gagal total gitu, nggak akan bisa menyaingi film pertamanya. Tapi berbeda dengan Glass Onion ini, ternyata dengan cerita yang lebih ringan justru
bisa menarik minat semua orang untuk menyaksikan film ini, apalagi momen dirilisnya film ini adalah di akhir tahun yang menurut gue sangat tepat sekali untuk ditonton di rumah bersama keluarga. Karena kenapa film ini dirilisnya di Netflix, mungkin tujuannya kayak gitu ya. Sebenarnya gue juga pengen kalau film ini harusnya hadir di layar lebar ataupun bioskop. Jelas beberapa misteri, scoring-scoring yang dihadirkan, yang gue juga sangat suka scoring di film ini, itu pasti lebih menggelegar lagi. Dan effort kita untuk nonton film ini kan lebih besar kalau nonton di bioskop. Jadi gue berasa kalau Glass Union ini bakal lebih epic sih kalau ditonton di layar lebar dengan layar dan juga suara yang menggelegar itu guys, daripada ditonton di versi live streaming. Tapi nggak masalah, dari lisensi Lionsgate juga kan si Netflix udah dapet dengan kualitas gambaran seperti itu. Menurut gue kalian harus nonton di layar lebar deh, jangan nonton di handphone gitu ya. Atau kalau kalian punya proyektor pas malam tahun baru, nah Glass Union menurut gue bener-bener kayak pengganti film Home Alone lah gitu ya untuk kalian. Dan ini cocok sekali untuk kalian tonton. Gue suka dari penggambaran ceritanya adalah kayak kita orang-orang, film ini tuh ditujukan untuk orang-orang yang masih newbie dalam memahami film-film detektif, film-film misteri. Ini cocok banget buat kalian. Tapi kalau buat kalian yang udah pro nih tentang detektifan dan juga film-film misteri, kalian bisa nonton yang film pertamanya itu Knives Out. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum nonton Knives Out, apakah bisa nyambung dengan film kedua? Tenang, film ini jauh berbeda dengan film pertama. Nggak ada sangkut pautnya sama sekali. Cuman ada terhubung dari karakter Benoit Blanc-nya aja, karena Benoit Blanc kan memang karakter utama gitu, harus hadir. Tapi di sini dia justru memecahkan kasus baru dengan karakter baru, pengenalan baru. Kita justru kayak nonton film baru lagi. Jadi kalau gue lihat sih film Knives Out ini bukan sebuah waralaba ya. Kayaknya si sutradara dari Rian Johnson benar-benar lepas membangun film ini kayak membangun film baru. Dia nggak mikirin kalau film ini bakal membentuk suatu waralaba gitu. Dan kalau gue lihat dari beberapa teknik-teknis di dalam, si Rian Johnson kan semua ikut andil semua. Dia penulis, dia juga produser, dia juga sutradara. Menurut gue sih sejauh ini masih sangat layak dilanjutkan Knives Out ini sampai ke film ketiga bahkan keempat gitu guys ya. Masih ngomongin soal cerita yang dihadirkan lewat film ini, memang cenderung lebih sederhana dari film pertama, tapi jujur gue lebih mudah memahami di film yang ini, karena ini bukan sebuah film yang ada teka-teki silang lu harus pecahkan gitu. Ini kayak sebuah roller coaster. Lu ya udah lu nonton aja, nggak usah mikir panjang-panjang, nanti gua berikan jawabannya gitu. Nggak kayak di film Knives pertama kan kita benar-benar mikir aduh gimana ini. Bahkan selesai filmnya kita masih wah gila ini jangan-jangan kayak gini. Masih ada beberapa pertanyaan. Tapi untuk Glass Union ini lepas. Kalian setelah nontonnya lepas dan kalian wah akhirnya happy ending gitu ya. Sedikit spoiler, happy ending ya, endingnya gitu. Tapi memang gue sangat suka dari ceritanya. Terlepas dari sederhana, bagaimana film ini banyak menyindir kehidupan di dunia nyata gitu, dimana ada orang kaya baru yang sok-sokan, yang ada orang-orang yang mementingkan kehidupan pribadinya aja tanpa mengindahkan kemanusiaan gitu. Semuanya ada gitu. Apalagi terutama dengan teman-teman dari Miles Brown ini, dia benar-benar tergantung dengan kekayaan dari Miles Brown, sehingga ketika dihadapkan dengan kebenaran mereka kayak acuh tak acuh, nggak tahu menau gitu. Gue masih butuh mereka, gue masih butuh kekayaan, gue masih butuh link. Nah itu memang benar-benar terjadi di dunia nyata kan. Nah itu yang menurut gue film ini jeniusnya di sana, dengan konsep yang sederhana tapi ngena ke setiap aspek kehidupan, yang jelas membuat film ini lebih berasa menurut gue, untuk gue pribadi, daripada film yang pertamanya. Tapi memang dari segi cerita gue agak sedikit terganggu dengan endingnya. Mungkin banyak teman-teman yang udah nonton agak sedikit hambar di bagian ending, karena dengan ending seperti itu, kita menghindari spoiler ya, dengan ending yang seperti itu menurut gue akan lebih baik dibuat jangan kayak formulatik kayak gitulah, karena udah banyak sekali konsep-konsep kayak gini juga diterapkan di film pertama, dimana selesai dan kayak mereka bersantai, ya udah bla bla, apa nih yang bakal kita rencanakan selanjutnya gitu. Nah itu tuh konsep kayak gitu tuh diulang lagi di film yang kedua, dan menurut gua agak sedikit membosankan. Alangkah lebih baiknya dibuat lebih kreatif, ada beberapa misteri-misteri yang tiba-tiba nyambung ke sana, nyambung ke sini, itu bakal lebih epic dan membuat kita penasaran untuk menantikan film ketiga dari
dari Knives Out ini guys. Tapi ya tidak masalah sebenarnya kalau ini cuman untuk tontonan di akhir tahun tuh nggak masalah sebenarnya. Tapi memang ini benar-benar pendapat pribadi guys. Kemudian dari segi sinematografi nggak perlu ditanyakan lagi ya, di sini cakupan landscape kameranya lebih luas dengan pemandangan dari pulau di Yunani ya kalau nggak salah. Pengambilan gambar ini menurut gue wah gila pecah gitu. Untuk segi sinematografi gue lebih suka dari film kedua ini daripada yang pertama. Kalau di pertama kan memang lebih banyak mengambil perumahan, meskipun gue suka warna dari Knives Out yang pertama ya. Tapi yang kedua ini lebih luas, cakupannya lebih keren, dengan pengembangan karakter, pengenalan karakter lebih luas lagi. Menurut gue sangat mendukung sinematografi, scoringnya, The Beatles, musik-musik The Beatles gitu ya. Gue sangat suka. Kemudian juga chemistry antar karakter juga terjalin dengan sangat baik. Gue suka dengan peran dari Whiskey Peck, gue juga suka. Kemudian untuk para pemeran utama kayak Benoit Blanc itu masih epic kayak yang pertama gitu. Kemudian juga karakter baru kayak Andy juga bener-bener bisa ya memainkan karakternya dengan sangat baik, sehingga apa yang dia lakukan ikut dengan penonton dan kita benar-benar penasaran mengikuti jalan cerita dari sang karakter ini. Kemudian juga Miles Byrne juga tidak kalah nyelenehnya kayak penggambaran Elon Musk ya kayak gitu. Jadi kita sangat suka dengan setiap karakternya, semuanya nggak usah diragukan lagi ya, dari acting ya jelas gitu ya, dari sinematografi yang jelas yang bisa kita gambarkan dan juga kritik dikit-dikit gitu ya dari ceritanya gitu ya. Semoga untuk film yang ketiga gue berharap lebih badass lagi. Kalau ini dirilisnya di streaming, konsep seperti ini wajar, nggak apa-apa, sederhana. Tapi kalau lu pengen rilis di bioskop di film yang ketiga nanti, Om Rian Johnson menurut gue agak lebih menggigit lagi nih segi-segi misteriusnya dan lebih menantang lagi, apalagi dari segi fighting sequence lebih berbanyak lagi karena di sini minim sekali untuk adegan berantemnya. Hadirnya Dave Bautista juga menurut gue lepas dari bayang-bayang dia kayak suka berantem, action gitu. Di sini banyak sekali komedi-komedinya juga agak beberapa ada yang cringe gitu, nggak masuk untuk kita. Menurut gue untuk yang ketiga lebih matang lagi dan dipelajari lagi apa yang kurang dari film yang kedua ini guys. So itu sih, nggak banyak yang bisa kita komen. Kenapa kita mau review film Glass Onion ini? Karena film ini sangat sayang sekali untuk kalian lewatkan. Ini kayak wajib banget buat kalian tonton bersama keluarga, teman, atau kalian sendiri pun. Ini bisa menurut gue jadi tonton yang luar biasa untuk mengakhiri tahun 2022 ini guys. So menurut kita film Glass Onion Knives Out Mystery ini adalah salah satu film terbaik yang dirilis di tahun 2022 ini. Jadi kalian wajib nonton. Dan thank you buat teman-teman sudah menyaksikan review kita. So di akhir review kita memberikan skor 85 dari 10 untuk Glass Onion ini guys. Thank you buat teman-teman sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan konten seperti ini, jangan lupa dukung kita dengan cara subscribe, like, komen, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila kita mengupload video setiap harinya. Thank you guys.